Selamat pagi saudara, jumpa bersama saya Roma Ino. Dan hari ini kita di hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Dan hari ini juga menjadi hari sangat penting, yakni Epifani penampakan Tuhan. Bertepatan dengan hari ini juga mendung duka menyelimuti Keuskupan Atambua. Kita kehilangan seorang tokoh terbaik, Bapak Uskup Mendiang Monsinyur Emeritus Anton Painratu SVD di usianya yang ke-95. Tentu semua orang ingin tahu tentang siapakah beliau. Telah berada bersama saya pada kesempatan ini Bapak Yoselo. Selamat pagi. Selamat pagi, Rom. Terima kasih sudah berkenan hadir di meja ini. Terima kasih juga, Rom. Beliau sangat dekat dengan mendiang Monsinyur Emeritus. Seperti apa? Kita akan tahu, dan ini ungkapan isi hati yang akan beliau ungkapkan bersama kita pada kesempatan ini. Bapak Yos, memang kalau kita melihat tentang almarhum pasti ada cerita yang indah yang sulit untuk dilupakan. Seperti apa cerita yang pernah berkesan dan pernah singgah di hati Bapak Yos sendiri tentang Bapak Uskup Emeritus Anton Painratu SVD? Baik, terima kasih, Romo. Berkisah tentang Monsinyur Anton memang tidak akan habis-habisnya. Kami baik secara pribadi, keluarga maupun bersama teman-teman katekis yang pernah mengalami kebaikannya dan yang sudah dikaderkan sebagai katekis, terutama yang di STKIP Santo Paulus Ruteng Flores, itu memiliki cerita yang panjang, yang luar biasa, yang tidak mungkin dilupakan tentang figur Monsinyur Anton Painratu SPD. Bagaimana kami diterima untuk dikaderkan menjadi katekis, dikirim ke Ruteng, bagaimana mengalami kebaikannya, itulah yang kami kenang. Dan tadi malam dari teman-teman yang dari Ruteng sangat merasa kehilangan dengan meninggalnya. Jadi berkisah kembali tentang waktu itu di tahun berapa? Di tahun berapa? Sejak beliau menjadi Uskup Atambua itu sudah mulai mengirim kader untuk mengikuti pendidikan katekis di Ruteng. Kami tahun 88. Sesudah itu ada adik-adik sampai dengan terakhir beliau tidak mengirim tahun 2007. Seperti apa perhatian beliau sendiri untuk para katekis kader-kader gereja yang diberikan untuk belajar? Seperti apa perhatian beliau untuk Bapak Yos dan teman-teman waktu itu? Perhatiannya, Romo, itu pertama itu menyiapkan beasiswa pendidikan ke sana. Ada yang di Ruteng, ada yang di STK Jogja, ada yang di IP Malang. Ya, ada yang di IP Malang. Dan kami secara khusus di STK Ruteng itu kami sudah mendapat begitu banyak kemudahan. Kalau teman-teman yang tinggal di asrama dan berpendidikan di Ruteng selalu tiap bulan atau tiap 3 bulan atau 1 semester mereka dikembalikan untuk ambil uang sekolah, kami semuanya disiapkan. Jadi betul-betul diperhatikan. Bukan hanya itu, Romo, uang sekolah, tapi uang saku dan untuk berobat semuanya disiapkan. Kami tidak perlu dari orang tua. Berarti betul-betul memang perhatian dari Bapak Uskup luar biasa waktu itu. Sangat luar biasa. Saya ingat suatu tahun pada tahun 95 ketika saya kembali ke sana untuk ambil S1 dan teman-teman mengeluh tentang uang saku kurang. Kami mengusulkan kepada beliau untuk menambah uang saku. Dan dari itu 10.000 menjadi 15.000 rupiah. Waktu itu. Wah, kalau zaman sekarang itu tidak bisa dipakai lagi. Tapi waktu itu besar. 15.000 rupiah per bulan untuk uang saku. Lalu apa tanggapan Bapak waktu ketika beliau langsung menanggapi dan menyuruh ekonom tambahkan. Itu yang luar biasa. Berarti, dan Romo, Monsinyur Anton, saya punya kisah tersendiri. Setiap surat sedikit kecil pun dia selalu membalas dengan tulis tangan. Kita kalau kirim surat pasti dibalas. Dibaca, suratmu saya sudah terima pada tanggal ini, hari ini, dan wah, berarti kita senang sekali, Bapak Yos. Pasti senang sekali karena saya ini. Paling itu karena entah kartu, kita kirim kartu ucapan, kartu Natal atau kartu ulang tahun, selamat ulang tahun. Saya pernah mengirimkan waktu pertama kali tahun
89 Januari 89 saya mengirimkan selamat kartu ulang tahun. Saya salah memberikan tanggal lahirnya 2 Januari 1928. Beliau koreksi dan seharusnya bukan 228 tapi 29. Itu luar biasanya di sini perhatiannya. Memang hal kecil ya, tapi sangat berkesan. Ini bayangkan, hal yang kecil juga. Kalau kita dibilang ini seorang uskup balas surat, ini bagi saya nih mungkin kurang masuk akal karena kesibukannya. Tapi betul-betul sangat punya perhatian. Berarti kebapaan dari beliau sangat tinggi. Itulah. Saya ingin tahu waktu itu, ini kan ke Flores. Apakah perjalanan dengan darat, atau dengan kapal laut, atau dengan pesawat waktu itu? Waktu tahun 88 saya pergi untuk pertama kali karena saya waktu itu memang pergi terlambat karena saya dapat informasi kemudian setelah teman-teman sudah pergi. Tetapi begitu saya dapat surat dari Bapak Uskup bahwa segera ke Ruteng, saya ke Kupang dan beliau katakan langsung saja ke ekonom. Waktu itu almarhum Pater Sivers SPD sebagai prokur SPD, beliau langsung membeli tiket pesawat dan mengantar ke bandara untuk dengan pesawat Merpati. Itu baru pertama kali Baru pertama kali. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Memang hebat ya Monsinyur, dia beliau bisa punya perhatian yang besar terlebih untuk hal-hal yang mulai begitu. Jadi naik pesawat pertama kali tahun 88. 88, bayangkan itu tahun yang boleh dibilang tahun yang sangat sulit, tapi bisa naik pesawat. Bapak Yos, kurang lebih beberapa tahun di kantor Puspas, apa yang menjadi karakter kekasan dari para beliau sendiri? Romo, selama saya dari tahun 96, saya setelah wisuda S1 tahun 96, kemudian saya langsung ditempatkan di Puspas. Mula-mula saya sebagai sekretaris Komisi Aksi Kemasyarakatan dan yang paling saya paling terkesan beliau adalah program pastoral 3BER. Oh ya, apa itu 3BER sebenarnya? Saya pernah dengar itu istilah 3BER ya. Program pastoral 3BER itu adalah beliau ambil dari ensiklik, dasarnya dari ensiklik Paus ke-6 yaitu Populorum Progressio. Di sana dikatakan untuk membangun dunia membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari pihak-pihak. Di antaranya adalah mereka yang berpendidikan, berkedudukan dan berpengaruh. Nah, siapakah itu yang berpendidikan? Adalah mereka yang para guru di masyarakat. Kemudian berkedudukan itu mulai dari RT, RW, kepala desa, camat, bupati. Lalu yang berpengaruh itu ketua-tua adat, kepala suku. Itulah yang beliau ajak untuk duduk bersama dalam satu program namanya Kalwat 3BER. Itu dulu saya ingat baru pertama kali ikut. Itu masyarakat, umat itu sangat antusias untuk ikut. Karena pada Kalwat 3BER itu bukan hanya diskusi, tapi pengajaran, bahkan sampai dramatisasi kitab suci. Ada semuanya dibuat. Bisa. Satu yang saya terkesan itu waktu kami di satu paroki Kada waktu itu, bagaimana mempraktekkan itu, bapak-bapak itu mempraktekkan itu bagaimana di kitab Kejadian itu ular menggoda Hawa. Itu. Jadi dramatisasi. Bapak mendramatisasikan. Seorang bapak yang saya sudah lupa itu, masih ingat wajahnya itu, dia seolah seperti naik di atas pohon ini beringin lalu dia menggoda itu, perlu dia berbuat luar biasa. Gaya mimik yang agak lucu. Seperti ular itu. Iya. Tapi Bapak Yos pernah punya pikiran sampai memunculkan 3BER? Apa mungkin Bapak Yos sedikit tahu apa yang sebenarnya memotivasi beliau atau membangkitkan pikiran bahwa harus dipakai program 3BER yang bagi saya waktu mungkin sangat menantang? Ya. Beliau kan berpikiran bahwa untuk merubah pola pikir umat yang
pada saat itu masih banyak yang dualisme dan lain-lain, tidak bisa hanya dengan membuat dengan ceramah dari atas atau mengumumkan saja, tetapi perlu duduk bersama dengan mereka, berdiskusi, dan karena mereka sendiri mereka berdiskusi, maka kemudian mereka katakan itu yang kami hasilkan, itu yang kami bicarakan waktu itu. Sehingga kalau ada yang melawan hasil keputusan mereka bilang tidak, itu kami yang Dan itu duduk hasilkan. bersama. Kami yang hasilkan itu. Ya, memang. Nah, itulah yang membuat itu banyak yang memang namanya satu program pasti ada saja yang tidak terima, tapi yang saya alami seperti itu. Berarti sangat suka untuk turun ke bawah. Ya. Langsung dekat dengan umat. Dengan 3BL itu berarti betul-betul dirangkul tokoh-tokoh itu. Itu dibuat selama 3 hari, Rom. 3 hari uskup tidur di pastoran itu bersama dengan mereka. Lalu pada akhir itu diharapkan hasil keputusannya itu ada kesepakatan. Kalau ada satu orang saja yang menolak, berarti dibahas lagi. Langsung dibatalkan. Artinya harus ulang kelas. Ya, tahun berikut harus programkan lagi. Harus sampai semua menerima hal kesepakatan. Pak Yos, memang banyak orang bercerita tentang kebapaan dari Monsignor Emeritus. Mungkin masih teringat bagaimana jiwa merangkul beliau yang banyak orang sangat kagumi. Apa itu sebenarnya? Apakah Pak Yos tahu sedikit mengapa punya karakter yang kuat sekali, bagaimana banyak orang bisa datang menghimpun? Apa yang Pak Yos tahu tentang beliau sendiri? Ya, Romo, saya bisa saja itu bahwa beliau itu kalau orang melihat itu kan tegas, keras, karena memang beliau itu berasal dari latar belakang keluarganya itu kan kepala suku, bapaknya itu kepala suku. Mamanya juga dari suku yang terpandang itu berwibawa di Adonara. Sehingga itu dia warisi, dan kemudian ketika menjadi imam juga selalu menjadi pemimpin, sampai kan pernah jadi provinsial, kemudian bahkan menjadi dewan jenderal, anggota dewan jenderal SVD di Roma. Lalu dengan itu dia menerapkan pemimpin sebagai pemimpin yang berwibawa, memiliki otoritas yang luar biasa. Itu orang katakan dia keras, tapi kemudian dia merangkul. Jiwa merangkulnya. Kalau kita kadang-kadang saya punya kesan, kalau kita masuk untuk bertemu dengan beliau, kita harus siap untuk diskusi. Itu bahkan itu berjam-jam. Karena selalu saja ada bahan yang dia sampaikan. Bahkan dia bisa bertanya tentang hal yang kita tidak pikirkan. Dia selalu mau mendapatkan masukan dari kita. Ya, apa Yos, saya ingin tahu nih, pernah tidak mungkin jadi nara kasar dari Bapak Yos ketika dalam ambil kebijakan atau ketika dalam berpapasan di kegiatan di pusat pastoral, pernah tidak marah-marah sedikit? Pernah Rom. Kalau kita di 3BR, pernah ada satu teman yang disuruh berhenti mengajar karena beliau tidak mau kalau kita mengajar lalu kita memaksa umat untuk jawab harus ya. Oh ya. Dia tidak mau, harus proses. Jadi harus berproses, biarkan mereka jawab, kalau ini harus bagaimana diperbaiki, tapi tidak boleh paksa mereka untuk harus jawab ya. Biar lebar proses. Dan saya punya pengalaman ketika saya diutus untuk pergi studi ambil S2 di Jogja. Saya pernah punya pengalaman dengan beliau. Saya telepon, saya katakan, Bapak Uskup, saya tidak setuju dengan keputusan Bapak Uskup. Ya, terus? Engkau boleh tidak setuju, tapi itulah keputusannya. Lalu saya tidak setuju. Kalau itu saya akan pulang. Ya, tidak, Anda sudah diutus, jadi ikut saja. Lalu saya putuskan telepon karena saya marah, saya putuskan. Kemudian saya datang. Terus? Libur saya datang, saya masuk menghadap. Lalu saya bilang, Bapak Uskup, saya minta maaf. Beliau langsung kata,
Ya, saya mengerti. Kan kalau kita dalam keadaan begitu kan pasti Itulah juga emosi. kebapan dari Ya, beliau itu sangat biasa. sangat luar Itu biasa. luar biasa itu. Saya punya pengalaman Itu mungkin selalu dikenang oleh Bapak Yos ya, Ya. bagaimana suka dukanya, Ya, itulah. pemain jiwa kebapan yang tinggi. Kan waktu kalau dia marah ya suka pulang saja kan bisa begitu. Ya. Betul-betul memang Monsinyur Anton memang punya jiwa Orang yang yang sangat luar luar biasa. Dari luar kita lihat mungkin ini keras, tapi kalau kita sudah bertemu itu kebapaannya luar biasa. Ya memang saya masih ingat waktu 2007 kan waktu saya top di katedral ya, saya sangat dekat dan dia Bapak Uskup selalu Bapak Uskup selalu ingat, oh ya Romo Ino dulu ya di katedral. Jadi beliau itu selalu punya perhatian, hal kecil pun diperhatikan. Itu kehebatan dari mendiang. Apa Yos ini ingin tahu juga bagaimana Bapak Yos melihat sosok kepemimpinan dari Monsinyur Anton sendiri? Oh ya, menyangkut kepemimpinan, beliau memang sangat berwibawa, memiliki wibawa baik dalam mengajar, dalam kata-katanya, bahwa kata-katanya mengajar, tetapi teladan menarik. Dalam hal kepemimpinan di Puspas, beliau kan sebagai ketua umum, ketua Puspas. Bagaimana kami waktu pertama di Atambua, kemudian pindah di Emmaus, sesudah itu pindah di kantor. Mengapa dia selalu kantor Puspas itu harus selalu dekat dengan uskup? Karena menurut beliau bahwa Puspas itu adalah perpanjangan tangan uskup, dan dia selalu setiap saat dia harus bertemu dengan Puspas, karena menurut dia bahwa apa yang dia pikirkan itu harus bisa dilaksanakan. Bagaimana sampai kepada umat harus melalui pusat pastoral, dan karena itu beliau selalu bersama-sama dengan katekis dan awam, karena menurut beliau katakan begini, satu kali kami mau ke kegiatan 3BER, pada suatu sore kami harus berangkat. Terus? Kami harus berangkat, sementara mohon maaf waktu itu almarhum Romo Maxi Alobria sebagai wakil ketua Puspas, dia belum menghubungi saya bahwa sore ini jam berapa harus berangkat. Wah, ini berarti langsung ini. Lalu sekarang mau dekat mau berangkat, baru saya belum tahu jamnya karena beliau tepat waktu. Jadi begitu mau berangkat jamnya sudah tepat, Romo Maxi baru pergi mau beritahu. Dan sesudah itu beliau katakan, saya sudah tahu bahwa mereka pasti belum beritahu itu Yosef untuk mau berangkat. Mereka tidak tahu bahwa saya tidak bisa. Dia bilang, saya tidak bisa buat apa-apa kalau saya sampai di paroki, karena harus ada orang yang memproses. Iya, benar. Saya tidak bisa sendiri. Nah, ini saya melihatnya bahwa dia membutuhkan rekan kerja. Kerjasama dengan tim, dan itu yang saya sangat, dan semua teman-teman yang pernah bekerja di Puspas, tim pastoralnya itu. Bagaimana Romo Ino kalau saya belum turun ke paroki, beliau pasti datang. Bagaimana kita rencana besok, misalnya sampai di sana. Jadi selalu komunikasi, tidak besok, pernah. Duduk bersama. Wah, hebat. Duduk bersama, lalu jadwal sampai sana nanti buat siapa bawa apa, buat apa. Semacam simulasi kecil-kecilan. Ya, kita harus buat apa dulu, yang paling menarik Romo sampai di sana mengajar. Bagaimana saya katekis yang baru tamat dari STK Pruten, mengajar, dan beliau duduk di depan, dia mencatat semua. Dia mencatat semua. Waktu gugup tidak waktu itu. Awalnya memang gugup. Bisa tanya itu teman-teman ya, Pak Herman, semua mengalami kesulitan karena memang ini Monsinyur tulis ini semua. Dan Romo bukan dia hanya catat yang luar biasa teratur. Waktu kami menerbitkan buku beliau tentang 3BER itu, justru beliau angkat kembali yang saya mengajar itu, dan itu dia angkat menjadi jadi satu bahan juga di situ. Saya, beliau catat semua. Dan kemudian satu hari mengajar kita malam, pada waktu makan malam atau sesudah makan malam itu pasti membuat evaluasi. Wajib.
Semua itu kita buat evaluasi, melihat kembali pengalaman tadi bagaimana. Lalu tadi dia akan puji, kalau yang betul dipuji. Oh, mengajar tadi bagus. Tapi beri kritikan juga waktu itu kalau salah bilang ini kurang. Ya, lalu saya bilang ini yang harus diperbaiki. Betul-betul selalu mengikuti. Selalu setiap malam itu ada itu evaluasi, menghadirkan pastor peruki yang di mana kita kegiatan itu. Lalu evaluasi semua sampai konsumsi bagaimana itu dievaluasi dan untuk perbaikan sampai dengan selesai. Jadi memang beliau betul-betul punya perhatian dari hal-hal yang paling kecil sampai yang besar. Kepemimpinan itu saya lihat di situ. Memang kerja tim. Ya, saudara, memang kalau berbicara tentang mendiang Insinyur Emeritus Anton Penratu ini memang sangat besar dan pasti tidak akan ada habisnya, kata Bapak Yos tadi bercerita. Karena apa, beliau punya segudang pengalaman yang luar biasa. Bapak Yos, di akhir jumpa kita perdana ini, apa yang ingin Bapak Yos sampaikan terlebih mengenang hal yang paling indah yang sulit dilupakan tentang sosok beliau? Ya. Pada kesempatan ini saya sebenarnya mau menyampaikan pertama-tama terima kasih kepada Monsinyur Anton Penratu SVD yang telah mengkaderkan kami menjadi katekis dan bisa bekerja di keuskupan ini. Pertama-tama membantu beliau, juga membantu semua sebagai pengganti beliau, membantu dalam karya pastoral. Kami juga secara pribadi dan keluarga dan bersama teman-teman katekis itu merasa kehilangan dengan kepergian berpulangnya Monsinyur Anton Penratu SVD. Dan kami mendoakan supaya Bapak Uskup Emeritus mendapat tempat yang berbahagia di dalam surga dan menjadi pendoa bagi kami semua supaya kami bisa meneruskan apa yang menjadi cita-citanya yang belum selesai. Dan terutama semoga apa yang pernah dibuat oleh beliau kami bisa teruskan. Kaderisasi, terutama kaderisasi tenaga. Mohon maaf, tadi beliau bukan hanya kaderisasi awam, ya, para imam pun, para imam benar ya, para imam juga studi itu teratur setiap tahun. Dan yang saya masih ingat beliau katakan waktu almarhum Romo Agus Bula selesai menjadi doktor, waktu itu saya dengan beliau Bapak Monsinyur Anton di Betun, pengumumannya itu di Betun. Saya masih ingat baik beliau katakan kepada saya, Yosef, lihat, kita menyuruh orang pergi studi itu artinya kita memilih yang terbaik. Dan karena waktu itu kan profesornya dari Roma telepon ke Monsinyur Anton bahwa hebat, luar biasa, terbaik, Monsinyur Anton, bahwa Anda punya pilihan untuk studi di Roma itu terbaik. Dan beliau umumkan di depan para imam di Dekanat Malaka waktu itu bahwa Romo Agus sudah selesai dan terpuji. Dan beliau katakan kepada saya, kalau kita memilih orang untuk pergi studi itu artinya harus memilih yang terbaik, karena harus mempertimbangkan banyak hal. Iya, benar. Bukan hanya sekedar menyuruh, tetapi harus mempertimbangkan banyak hal karena dia itu akan menjadi kader yang terbaik. Karena itu pada akhir episode ini saya mau sampaikan bahwa selamat jalan kepada Monsinyur Anton, terima kasih. Juga mohon maaf kalau apa yang menjadi cita-cita Monsinyur Anton belum bisa kami wujudkan. Dan kami para katekis, saya atas nama para katekis yang tamatan dari STK Pruteng, kami merasa kehilangan dengan berpulangnya Monsinyur Anton. Doakan kami supaya kami tetap setia menjaga dan mengajar tentang apa yang menjadi cita-cita dan kebaikan hati Monsinyur. Terima kasih Bapak Yos sudah berkenan hadir, dan ini tentu di alam baka Bapak Uskup Emeritus pasti senang karena anak-anak kadernya berhasil dan bisa menjadi kader gereja yang luar biasa, militan dan belajar dari karakter beliau. Ya.
Saudara, kita telah bersama Bapak Yos yang sangat kenal baik tentang mendiang Sur Emeritus Anton Penrati SPD. Tentu ini satu kebanggaan bagaimana ada pengkaderan dan telah terbukti pengabdian yang luar biasa, mengabdi tulus dan berkarya dengan hati. Kita akan jumpa lagi Bapak Yos, semoga bisa hadir lagi di meja Komsos ini untuk bercerita tentang beliau seperti apa. Karena berbicara tentang Monsieur Anton tidak ada habis-habisnya kata Bapak Yos. Sekali lagi terima kasih, dan sekarang juga kami berada di tempat di mana disemayamkan Bapak Uskup di belakang kami. Ini kita berada di aula ini, kami di lantai 2, dan sekarang juga umat lagi berdoa, ada antrian, kita lagi membagi jadwal doa. Umat begitu banyak yang datang, mereka merasa kehilangan karena Bapak Uskup Anton sangat berjasa untuk Uskupan Atambua ini. Kita akan jumpa lagi di satu waktu ke depan. Tetap bersama kami di meja Komsos Uskupan Atambua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Yos, terima kasih. Terima kasih banyak.